Assalamualaikum soleh-solehah. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3 ya. Masih di tema 5 tentang ekosistem dan kita masuk ke subtema 3. Mari kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Nah, setiap kali kita membaca sebuah teks, terkadang kita menemukan kosakata baru di dalamnya dan kita tidak tahu makna dari salah satu kata yang terdapat dalam teks misalnya. Nah, kosakata itu bisa kita cari maknanya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, semakin banyak kita membaca, maka akan semakin banyak pula wawasan kata yang bisa kamu dapatkan. Nah, KBBI ini selain berbentuk buku, kalian juga untuk sekarang bisa ya di-download dalam sebuah aplikasi. Jadi semakin mudah kalian memiliki KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, setelah kita membaca sebuah teks, maka kita akan memperoleh sebuah informasi. Nah, informasi tersebut bisa kita ringkas dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran bisa kita sajikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang memahami isi teks. Selanjutnya, hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kita ingat kembali bahwa rantai makanan merupakan urutan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, dalam rantai makanan tentunya ada beberapa peran. Ada yang sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Dalam suatu ekosistem ini terdapat banyak sekali makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, biasanya dalam sebuah ekosistem ini dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan tersebut dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Seperti dalam gambar ini. Di sini satu makhluk hidup itu bisa menjadi sumber makanan atau dimangsa oleh hewan yang berbeda. Jadi kita bisa membuat beberapa rantai makanan seperti gambar ya. Di sini pohon. Pohon sebagai produsen ini dapat dikonsumsi atau dapat dimakan oleh kambing, kelinci maupun tikus. Sekarang tikus. Tikus juga dapat dimangsa oleh ular, burung hantu. Selanjutnya kelinci juga bisa diburu atau dimakan oleh kucing liar, serigala. Nah, selanjutnya ular dimangsa oleh elang, kucing liar dimangsa oleh harimau. Kemudian kambing ini bisa dimangsa oleh serigala maupun oleh harimau. Jadi seperti ini ya, ini contoh rantai jaring-jaring makanan. Artinya dalam suatu ekosistem ini terdapat beberapa rantai makanan. Jadi kumpulan rantai makanan adalah disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, jika kita urai maka akan mendapat seperti ini ya rantai makanannya. Padi ataupun produsen dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Dan ini perannya, padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen, ular sebagai konsumen 2 dan elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak ya. Nah, selanjutnya ada wortel, ini dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau. Jadi bisa kita uraikan kembali dalam sebuah rantai makanan pada gambar yang tadi. Ini contoh lainnya ya. Nah, ini sama kayak tadi gambarnya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh jaring-jaring makanan di laut ya.
Nah, ini fitoplankton ini dimakan oleh udang kecil. Udang kecil dimakan ikan, ikan kecil dimakan hiu biru itu ya. Ini contoh kalau di laut, ataupun seaweed ini rumput laut dimakan oleh kepiting, kepiting dimakan oleh apa ini? Cumi-cumi, cumi-cumi bisa menjadi makanan penguin ataupun elf seal dan selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam lautan pun ada jaring-jaring makanan. Jadi terdapat beberapa rantai makanan. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran membuat pertanyaan teks non-fiksi. Pada pertemuan sebelumnya kalian pernah ditugaskan untuk membuat pertanyaan berdasarkan sebuah teks ya. Nah, untuk dapat menemukan informasi dalam sebuah teks, maka yang kita lakukan adalah membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Mengapa? Di mana? Kapan? Bagaimana? Siapa? Nah, contoh kalimatnya. Mengapa ekosistem harus dijaga? Di mana ekosistem air tawar berada? Kapan terjadinya perubahan ekosistem? Bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Ini contoh pertanyaan berdasarkan kalimat tanya ya, jadi harus disesuaikan. Apa itu biasanya menanyakan pengertian atau maksud, mengapa menanyakan alasan, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, bagaimana menanyakan proses, siapa tentunya menanyakan orang. Dan harus disesuaikan dengan isi bacaan. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, komponen-komponen dalam suatu ekosistem ini harus seimbang, artinya tidak ada salah satu komponen yang lebih ataupun kurang. Apabila terjadi perubahan pada salah satu komponen dalam lingkungan, ini dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem ini terganggu. Nah, ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya juga rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tetap berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, misalnya apabila ada salah satu komponen rantai makanan atau salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan ini tidak ada, maka komponen makhluk hidup yang lainnya akan terganggu. Perhatikan rantai makanan atau jaring-jaring makanan pada gambar ini. Nah, salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan ini adalah ular. Dalam jaring-jaring makanan ini, ular berperan sebagai konsumen ya. Sekali baik itu konsumen tingkat 2 maupun tingkat 3 ya, ataupun konsumen puncak. Apabila jumlah ular terus menurun dalam sebuah ekosistem, misalnya akibat kehilangan habitat ataupun terlalu diburu, maka keseimbangan jaring-jaring makanan pada gambar ini atau pada ekosistem ini pun akan terganggu. Nah, akibat dari menurunnya populasi ular dalam sebuah ekosistem, misalnya ekosistem sawah, maka nantinya populasi tikus, kadal, dan katak pun akan meningkat karena tidak ada yang memangsa mereka. Nah, sehingga populasi jagung pun akan menurun. Kenapa menurun? Ya karena dengan meningkatnya jumlah tikus, maka jagung pun akan lebih banyak dimakan oleh tikus. Belalang pun akan menurun karena meningkatnya jumlah katak dan kadal yang ada di sawah. Misalnya itu ya. Kalau ularnya yang terganggu populasinya. Atau contoh lainnya, misalnya populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau, misalnya jagung ini jumlahnya atau panennya sedikit ya, ataupun pertumbuhannya terganggu karena adanya kekeringan. Nah,
Produsen dalam ekosistem ini akan berkurang sehingga populasi tikus, belalang pun akan menurun karena dia kesulitan mendapatkan makanan. Nah, ketika populasi belalang, tikus menurun, maka akan diikuti pula oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular. Karena hewan-hewan tersebut juga kesulitan mendapatkan makanan. Maka akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada di dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus di sawah, maka dia akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia atau hewan ternak lain. Seperti itu ya. Jadi makanya sekarang ini kenapa misalnya dulu terjadi peristiwa ular masuk ke rumah-rumah warga, ya mungkin karena sawah-sawah terlalu banyak dikasih pestisida sehingga tikus tidak makan padi. Padi pun akhirnya tikus pun lari ke rumah-rumah, misalnya ke tempat-tempat lain, sehingga ular yang ada di sawah mencari makanan lain ke ekosistem yang lain. Seperti itu ya, soleh-soleha. Selanjutnya, ide penciptaan gerak tari dan properti tari. Tentunya tari itu adalah karya seni yang mengungkapkan perasaan melalui gerakan. Nah, untuk dapat menciptakan sebuah gerakan dalam tarian ini diawali tentunya dengan menentukan ide ataupun gagasan. Nah, sumber ide gerak tari biasanya diperoleh melalui pengamatan terhadap kegiatan manusia, hewan, tumbuhan, ataupun alam. Setelah itu, ide tersebut dikembangkan dalam sebuah gerakan atau dalam bentuk gerakan, dilengkapi properti busana, tata rias, dan alat musik yang sesuai. Jadi ini ya tahapannya, dari menentukan ide, kemudian melakukan pengamatan untuk sebagai referensi gerakan, selanjutnya dikembangkan dalam bentuk gerakan tarian. Misalnya di sini, tari kuda lumping ini kan tarian yang menggunakan properti kuda-kudaan yang terbentuk dari anyaman bambu serta ditunggangi oleh seorang penari. Nah, tarian ini menggambarkan kegagahan pasukan berkuda. Gerakan dalam tarian tersebut pun menirukan gerakan kuda dalam peperangan. Properti kuda ini dimaknai sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan sifat pantang menyerah. Nah, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.